Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasy Agis Munaki, NPM 18 10 30 10 14. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh Bu Mola. Soal yang pertama yaitu relevansi Kurere dengan kurikulum saat ini. Jadi menurut saya relevansinya yaitu menekankan pada kemampuan individu untuk berpartisipasi dan mengonsepkan kembali tentang pengalaman hidup seseorang. Dalam pengertian ini, kurikulum merupakan pandangan tentang pengalaman hidup dan akibat terhadap kurikulum atau pandangan tentang pengalaman hidup itu. Salah satu pandangan yang paling mutakhir terhadap dimensi kurikulum adalah pandangan yang menekankan pada bentuk kata kerja kurikulum itu sendiri, yaitu kurere, sebagai pengganti interpretasi dari etimologi arena pacu atau lomba kurikulum. Kurere merekonseptualisasi autobiografinya sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Schabert pada tahun 1986 dan didukung oleh Pinar dan Gramet pada tahun 1976 yang mengilustrasikan bahwa masing-masing individu itu berusaha menemukan pengertian di tengah-tengah berbagai peristiwa terakhir yang dialaminya, kemudian bergerak secara historis ke dalam pengalamannya sendiri di masa lampau untuk memulihkan dan membentuk kembali pengalaman semula, serta membayangkan dan menciptakan berbagai arah yang saling bergantung dengan subdivisi-subdivisi pendidikan lainnya. Soal yang kedua yaitu asas-asas yang harus dipertimbangkan saat asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Asasnya itu ada 4, yaitu asas filosofi, asas sosiologis, asas psikologis, dan asas organisatoris. Yang pertama yaitu asas filosofi. Saat penyusunan kurikulum hendaknya harus terarah dan sesuai dengan filsafah yang pertama yaitu filsafah bangsa. Uraian yang pertama dari falsafah bangsa yaitu yang pertama, setiap negara memiliki falsafah atau pandangan pokok mengenai pendidikan. Yang kedua yaitu setiap individu memiliki pandangan tertentu mengenai pendidikan. Dalam konteks ini, keberadaan kurikulum adalah untuk memelihara keutuhan dan persatuan bangsa. Yang ketiga yaitu keberadaan falsafah Pancasila harus dijadikan kerangka utama dalam mengontrol pelaksanaan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu falsafah pendidikan. Uraian dari falsafah pendidikan sendiri yaitu peran pendidik dalam operasional kurikulum sangat penting. Yang kedua yaitu peran falsafah pendidik dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penyampaian pelajaran merupakan hal yang menentukan tercapainya tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga yaitu keberhasilan anak didik menerima ilmu pengetahuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan sangat ditentukan oleh falsafah pendidik terhadap profesinya. Yang ketiga yaitu falsafah lembaga pendidikan. Uraian dari falsafah ini yaitu jarang dinyatakan secara jelas, spesifik, dan eksplisit dalam bentuk tulisan. Komponen falsafah lembaga pendidikan itu ada 4, yaitu alasan rasional tentang eksistensi lembaga. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pokok yang mendasarinya. Yang ketiga yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi. Dan yang keempat yaitu prinsip pendidikan mengenai hakikat anak didik, hakikat proses belajar mengajar, dan hakikat pengetahuan. Asas yang kedua yaitu asas sosiologis. Uraian dari asas sosiologis ini yaitu asas sosiologis berperan penting dalam pengembangan kurikulum karena kurikulum mencerminkan keinginan, cita-cita, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kurikulum harus merujuk pada lingkungan, merespons sebagai kebutuhan dalam masyarakat, dan memahami tuntutan pencantuman nilai-nilai falsafah pendidikan bangsa. Yang ketiga yaitu asas psikologis. Uraian dari asas psikologis yaitu kontribusi psikologis terhadap studi kurikulum memiliki 2 bentuk, yaitu modal konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan, dan yang kedua yaitu berisikan berbagai metodologi yang dapat diadaptasi untuk penelitian pendidikan.
Uraian yang kedua yaitu psikologi ini sangat membantu dalam memilih pengalaman belajar yang akurat. Yang ketiga yaitu teori belajar, teori kognitif, pengembangan emosional, perbedaan kemampuan individu, kepribadian, motivasi, dan lain-lain. Itu semua relevan untuk merencanakan pengalaman pendidikan. Asas yang terakhir yaitu asas organisatoris. Uraian dari asas ini yaitu organisasi bahan dalam kurikulum juga harus diperhatikan. Uraian yang kedua yaitu ada 3 hal utama yang harus diperhatikan dari asas ini. Yang pertama yaitu tujuan bahan pelajaran, yang kedua yaitu sasaran bahan pelajaran, dan yang ketiga yaitu pengorganisasian bahan. Soal yang ketiga yaitu model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Menurut saya model ini menggunakan prosedur garis staff atau garis komando dari atas ke bawah. Maksudnya yaitu inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi. Kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam model ini pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah atau yang disebut dengan steering committee, yang biasanya terdiri atas pengawasan pendidik, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Panitia pengarah ini bertugas merumuskan rencana umum, prinsip-prinsip, landasan filosofis, dan tujuan umum pendidikan. Selanjutnya, mereka membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai keperluan. Anggota-anggota kelompok kerja umumnya terdiri atas guru-guru dan spesialis-spesialis kurikulum. Tugasnya adalah merumuskan tujuan kurikulum yang spesifik, menyusun materi, kegiatan pembelajaran, sistem penilaian, dan sebagainya sesuai dengan kebijakan panitia pengarah tersebut. Hasil pekerjaannya kemudian direvisi oleh panitia pengarah. Jika dipandang perlu akan diadakan uji coba untuk meneliti kelayakan pelaksanaannya. Hal ini dikerjakan oleh suatu komisi yang ditunjuk oleh panitia pengarah dan keanggotaannya itu terdiri atas sebagian besar kepala-kepala sekolah. Apabila pekerjaan itu telah selesai, diserahkan kembali kepada panitia pengarah untuk ditelaah kembali, baru kemudian diimplementasikannya. Soal yang keempat yaitu mengapa kurikulum 1964 digantikan dengan kurikulum 1968. Alasannya yaitu kurikulum 1964 itu ada beberapa kelemahannya, jadi diganti dengan kurikulum 1968. Kelemahan dari kurikulum 1964 antara lain yaitu kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Kelemahan yang kedua yaitu dalam perjalanannya kurikulum ini terganggu oleh adanya manipul Uzbek yang mengarahkan pendidikan Indonesia untuk membentuk manusia sosialis Indonesia dengan menomorduakan kehidupan pribadi. Kelemahan yang ketiga yaitu terkesan masih diwarnai oleh kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Kelemahan yang keempat yaitu karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan kelompok tertentu. Kelemahan yang kelima yaitu kurikulum ini belum integratif terhadap pengembangan budaya dan pengembangan persatuan dan kesatuan nasional. Kelemahan selanjutnya yaitu kurikulum ini belum terkikis dari upaya-upaya melestarikan tujuan penjajah yang jika dibandingkan dengan cita-cita kemerdekaan sudah tidak relevan lagi. Kelemahan yang terakhir yaitu kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Soal yang kelima yaitu landasan diterapkannya kurikulum 1947. Tujuan pemberlakuan kurikulum ini adalah institusional. Kurikulum 1975 ini disetting agar siswa mampu mengembangkan pikiran dan memecahkan problem belajar dan kehidupan. Siswa dipersiapkan agar dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya atau mereka dapat bekerja setelah lulus sekolah. Proses belajar mengajar itu dikembangkan dengan menyusun strategi baru menggantikan kurikulum 1968. Setiap mata pelajaran dibuat dan disusun dalam unit-unit kecil untuk mencapai tujuan institusional dan tujuan instruksional. Sejak itu dalam kurikulum 1975 ini dimasyarakatkan strategi belajar mengajar, program pengembangan sistem instruksional atau PPSI.
Soal yang keenam yaitu karakteristik dari kurikulum 1984. Kurikulum ini biasa disebut dengan penyempurna kurikulum 1975. Karakteristik yang pertama yaitu kurikulum ini menganut CBSA atau yang disebut dengan cara belajar siswa aktif. Yang kedua yaitu kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses tapi faktor tujuan itu penting. Ciri-ciri yang ketiga yaitu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Soal yang ketujuh yaitu kelemahan dari kurikulum KBK. Ada banyak kelemahan yang terjadi saat penggunaan kurikulum tersebut, akan tetapi saya di sini akan menyebutkan beberapa kelemahannya saja. Kelemahan yang pertama yaitu kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Kelemahan yang kedua yaitu pendekatan penguasaan materi memberatkan siswa. Kelemahan selanjutnya yaitu beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi dalam setiap mata pelajarannya. Kelemahan yang keempat yaitu materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Soal yang ke-8 yaitu pengertian dari kurikulum bermuatan lokal. Menurut saya, kurikulum bermuatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidik dan tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Soal yang ke-9 yaitu tahap-tahap pengembangan kurikulum. Ada 7 tahap. Tahap yang pertama yaitu studi kelayakan dan kebutuhan. Pengertiannya yaitu pengembangan kurikulum ini melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan. Untuk itu, si pengembang perlu melakukan studi dokumentasi dan studi lapangan. Tahap yang kedua yaitu penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan. Selanjutnya merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistematik. Tahap yang ketiga yaitu pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Uraiannya yaitu penyusunan rencana ini mencangkup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran, dan sumber-sumber material lainnya. Tahap yang keempat yaitu pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Pengujian kurikulum di lapangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keandalannya, kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilannya, hambatan dan masalah-masalah yang timbul, dan faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Tahap yang kelima yaitu pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Ada 2 kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu kegiatan diseminasi, yaitu pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama. Tahap yang keenam yaitu pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Selama pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum itu sendiri dan hasil pelaksanaan kurikulum serta dampaknya. Tahap yang terakhir yaitu pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum, diperoleh data dan informasi yang akurat, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, atau melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan. Soal yang terakhir nomor 10 yaitu pengertian dari kurikulum adiwiyata. Pengertian dari kurikulum itu adalah kurikulum yang melibatkan lingkungan saat dalam kegiatan pembelajaran kepada siswa. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.